Salam. Silakan Mas, Mbak. Makasih. Silakan duduk, Mbak. Ini dengan Mbak Indira ya? Iya, Gimana kabarnya hari ini, Mbak? sebenarnya lagi kurang baik sih, Bu. Oke, di sini Mbak bebas ya bercerita. Nanti Mbak ceritain aja apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak keluhkan. Di sini juga kita ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang Mbak ceritakan bakal dirahasiain, kecuali ada hal-hal tertentu yang menyangkut sama orang lain. Tuh, bersedia? Bersedia, Bu? Oke, sebelumnya apakah ruangannya udah nyaman? Udah, Bu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Silakan Mbak boleh cerita. Jadi gini, Bu, saya tuh kan kebetulan kuliah sambil kerja ya. Nah, terus di kerjaan tuh kan pasti saya juga ada tanggung jawab buat Iya. sama kerjaan saya gitu. Nah, terus di kuliah juga ada deadline, ada tugas, dan saya harus menjalani tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan juga karyawan. Nah, tapi saya tuh kadang merasa capek dan apa ya, stres banget gitu. Ya, beban gitu ya. Iya, beban banget gitu. Kayak saya tuh pengen, kadang ya saya tuh pengen ngejalanin itu cuma satu aja gitu. Iya. Saya cuma pengen kayak kerja ya udah kerja aja, kuliah aja, gak mau dua-duanya saya jalanin gitu. Soalnya saya tuh stres banget. Iya. Terus juga kan saya kuliah bayar sendiri ya, Bu. Saya nggak begitu dapat dukungan dari orang tua, jadi ya sangat beban lah gitu. Jadi yang Mbak rasakan itu bukan cuma capek fisik ya, tapi mental juga capek ya Mbak ya. Iya, Bu, bahkan ya ketika saya kuliah kadang saya tuh nggak bisa fokus dengerin dosen, materi dari dosen itu saya kadang nggak fokus saking bebannya itu. Terus kadang saya juga ya suka tiba-tiba pengen nangis aja gitu, tapi saya nggak bisa gitu loh. Terus Nah, terus dari itu tuh saya ngerasa kalau saya tuh jadi gampang emosi, terus juga ngerasa jadi lebih pengen ngurung diri aja gitu. sejak kapan Mbak mulai merasakan seperti itu? Sebenarnya, Bu, saya tuh ngerasain kayak gini tuh dari awal banget masuk kuliah. Kan saya emang bekerja dulu ya, terus saya memutuskan untuk sambil kuliah juga. Nah, pas kuliahnya sudah mulai gitu, saya mulai merasakan bahwa gak nyaman aja, ada di posisi ini tuh gak nyaman. Kayak saya harus membagi waktu antara kuliah sama kerja. Kadang juga ya, Bu, kadang tuh waktunya bentrok. Iya. Terus saya juga kan misal di kerjaan ada acara apa yang itu penting banget gak bisa saya tinggalin. Terus di kuliah juga misal UAS gitu kan gak bisa saya tinggalin juga kan. Jadi itu tuh yang membuat saya beban banget, bingung juga harus gimana solusinya gitu. Itu pasti gak mudah banget ya. Kamu itu kayak menjalankan dua peran sekaligus, dan Iya, itu tuh susah buat orang-orang yang tidak ahli gitu ya. Iya. Bahkan tadi bilang ya, sekarang akhir-akhir ini tuh Mbak lebih suka menyendiri. Nah, apakah di kampus Mbak juga lebih suka menyendiri? Kalau di kampus mah saya juga punya teman, Bu. Terus nggak menyendiri juga sih. Saya masih bisa berbaur sama teman-teman saya. Tapi saya tuh gak berani kalau cerita keadaan saya ini. Soalnya saya takut ya mereka juga punya masalah mereka masing-masing. Takutnya mereka juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu. Jadi terus juga kan dukungan orang tua saya kurang kan ya. Jadi ya saya merasa gak bisa aja kalau cerita tuh, nggak mau. Saya takut mereka juga ikut terbebani gitu. Padahal mereka juga kan punya masalahnya masing-masing. Tapi sejauh ini Mbak pernah gak bercerita sama orang lain, atau kayak ada teman cerita satu, atau ke orang tua suka cerita? Enggak sih, soalnya saya itu takut. Saya merasa kalau yang punya masalah itu bukan cuma saya. Soalnya orang tua saya pernah bilang kalau kamu tuh nggak boleh lemah katanya. Soalnya yang punya masalah tuh bukan kamu aja, orang lain tuh ada loh masalahnya yang lebih besar dari kamu. Mungkin maksud orang tua Mbak itu kayak membuat anaknya untuk lebih kuat ya, tapi nyatanya kan tidak seperti itu yang kita terima ya. Iya, saya merasa kalau saya cerita itu selalu dihakimi sama orang tua saya, makanya
saya nggak mau cerita sama orang tua saya. Oke. Oh, tadi selain tuntutan dari orang tua sama yang dari perkuliahan, apa ada tuntutan lainnya? Contohnya kayak di pekerjaan gitu? Iya Bu, ada banget. Atasan saya ini pekerjaan itu harus selalu benar. Perfeksionis ya? Iya, perfeksionis banget beliau ini. Bahkan Bahkan saya pernah dituduh, bukan dituduh ya, lebih kayak ya mungkin semacam itulah, kayak itu tuh bukan kesalahan saya tapi saya yang dimarahin Bu. Terus juga dia marahinnya tuh di depan banyak orang, yang membuat saya tuh malu, terus juga kayak sedih banget gitu. Bahkan pernah saya sampai nangis karena beliau marah banget sampai banting pintu. itu udah kelewatan ya, tapi mungkin dia rasa itu buat mendisiplinkan karyawannya, tapi kan itu caranya kurang Iya, baik ya. menurut saya itu tuh berlebihan banget Bu, saya sakit hati. Nah, terus apakah di pekerjaan juga Mbak suka menyendiri? Enggak Bu, kalau di pekerjaan itu untungnya ya saya punya temen yang baik banget gitu, partner kerja yang benar-benar sefrekuensi gitu sama saya, jadi saya betah di sana karena ada dia. Oh, dari tekanan-tekanan yang tadi Mbak ceritakan, dimulai dari orang tua, pekerjaan, mungkin hal ini yang mempengaruhi Mbak yang ada di kampus ya. Iya Bu. Dari mulai yang pengen nangis melihat materi, terus jadi suka menyendiri, gampang emosi. Nah, itu tuh kondisi ini tuh namanya burnout atau kelelahan belajar. Oh, itu tuh ada istilahnya. Emosi kita, energi kita itu terkuras terus-menerus. Pantesan saya tuh merasa hampa dan kayak kosong aja gitu. Tapi dengan kamu mau bercerita ke sini, datang ke sini meluangkan waktunya aja itu udah satu langkah yang baik. Dari cerita ini, sekarang kita coba pelan-pelan cari solusi. Nah, apa solusi pertama yang pengen kamu ubah dulu? Mungkin gaya belajar ya Bu, soalnya kan saya tuh kuliah sama kerja, jadi saya tuh susah buat luangin waktu saya buat belajar gitu. Bahkan kadang saya nggak belajar. Karena sesibuk pekerjaan itu ya. Iya. Nah, sekarang berarti kita cari belajar yang waktunya fleksibel ya. Jadi nggak mengganggu ke pekerjaan sama bisa ada luang untuk belajar. Iya. Oke, kita coba cari ya waktu yang bisa fleksibel sama waktu kerja Mbak ya. Mungkin kita bisa mulai dari belajar dengan durasi yang pendek tapi rutin. Contohnya dalam 1 minggu itu 5 kali belajar dengan waktu 20 menit. Apakah itu bisa? Bisa Bu, karena kan saya juga perlu istirahat ya, jadi kalau misal 1 minggu full itu nggak akan efektif. Iya, baik. Jadi 5 kali dalam 1 minggu dengan durasi 20 menit ya? Iya. Oke, yang kedua terus ada waktu istirahat itu tadi ya, dari 5 hari itu ada waktu istirahat buat Mbak di Sabtu dan Minggu mungkin ya. Nah, terus ada lagi tidur cukup minimal beberapa hari dalam seminggu. Mungkin di hari Sabtu dan Minggu itu juga Mbak fullkan 2 hari itu tidak memikirkan tugas ya. Kalau kayak gitu gimana Mbak? Setuju banget sih Bu. Enak juga buat Iya. Mbaknya? Iya. Oke. Apa selama ini Mbak sering meluangkan waktu buat diri sendiri atau benar-benar full 1 minggu itu nggak ada? Biasanya sih full Bu, soalnya ya itu tadi, bos saya kan perfeksionis, jadi kalau misalnya libur pun saya kadang masih diteror sama kerjaan, jadi saya baru sadar ternyata kalau ternyata saya tuh jarang banget meluangkan waktu buat diri saya sendiri, apalagi buat istirahat. Iya, iya. Nah, mulai sekarang Mbak harus peduli sama diri sendiri, harus lebih love yourself gitu ya Mbak ya. Ya Bu. Oke, dari pembicaraan kita hari ini, apa satu hal kecil yang mau Mbak lakukan di minggu ini? Saya sih akan menjalankan jadwal yang sudah saya sepakati tadi dengan Ibu. Bagus. Kita nggak kejar sempurna ya, yang penting konsistennya itu ya Mbak ya. Iya, saya juga jadi ngerasa lebih lega Bu sekarang. Makasih juga saya ucapkan kepada Mbak ya, karena sudah mau jujur, sudah mau terbuka, menceritakan semuanya, sehingga kita bisa
mendapatkan solusi dengan lancar. Oke, untuk sesi ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apakah sudah cukup? Sudah Ibu. Oke, mungkin kita bisa jadwalkan lagi di minggu depan untuk melihat progres yang sudah Mbak jalankan itu ya Mbak ya. Siap Ibu, terima kasih ya Bu sudah mau Iya. mendengarkan saya tanpa menghakimi. Ya Mbak, sama-sama. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak.